Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Struktur Pasar dalam Islam. Saya pemateri pertama atas nama Ulia Lestari dengan nomor induk mahasiswa 200501100. Baiklah, langsung saja struktur pasar dalam Islam. Struktur pasar sangat penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Jadi, semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar dan menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi di pasar tersebut. Struktur pasar dalam Islam atau struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen. Terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen, struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada dua macam jenis pasar di sini. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pada dasarnya, pasar persaingan tidak sempurna timbul apabila output industri didasarkan dan ditawarkan oleh sekelompok kecil perusahaan. Macam-macam pasar persaingan tidak sempurna di sini ada pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Saya akan membacakan materi yang B tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang tinggi. Jadi, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker, dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna apabila jumlah produk yang identiknya banyak, barang yang diperjualbelikan homogen. Seorang penjual secara individual tidak dapat mempengaruhi pasar. Semakin banyak penjual, berarti semakin banyak pilihan pembeli. Jadi, apabila penjual mematok harga tinggi melebihi harga pasar, maka pembeli akan memilih ke penjual yang lain yang lebih murah. Dan apabila penjual mematok harga rendah di bawah harga pasar, maka akan terjadi kerugian. Dari uraian di atas dapat disimpulkan ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli dan penjual. Mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Yang kedua, barang dan jasa dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. Dan yang keempat, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah atau perfect information. Yang kelima, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama adalah terdapat banyak penjual yang bertindak sebagai price taker. Perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga, berarti berapapun harga yang diproduksi dan dijual oleh produsen tidak akan mengubah harga yang ditentukan pasar. Selanjutnya, dalam analisis penentuan harga pasar, penting untuk memutuskan jangka waktu yang diperlukan penawaran untuk bereaksi atau supply response terhadap perubahan kondisi permintaan. Dalam menentukan harga, keseimbangan dibagi menjadi 3 macam waktu yang berbeda, yaitu jangka sangat pendek very short run, jangka pendek short run, dan jangka panjang atau long run. Yang pertama, pasar persaingan sempurna jangka pendek. Dalam jangka waktu pendek, produsen tidak dapat mengubah jumlah output yang ditawarkan oleh pasar. Oleh karena itu, harga output dipengaruhi oleh harga besar kecilnya permintaan akan barang tersebut. Jadi dalam pasar persaingan sempurna jangka sangat pendek, penawaran tidak mungkin berubah karena barang harus dijual dalam jangka waktu yang sangat pendek. Penerimaan ada 2 macam, yaitu penerimaan total dan penerimaan marginal. Yang pertama, penerimaan total atau TR adalah hasil yang diperoleh perusahaan atas penjualan sebuah produknya ke pasar, yaitu hasil kali dari jumlah barang yang dijual dengan harga barang per unit.
Yang kedua ada penerimaan marginal, adalah tambahan hasil yang diperoleh perusahaan karena bertambahnya barang yang telah dijual sebanyak satu unit. Yang kedua adalah pasar persaingan sempurna jangka pendek. Tujuan dari sebuah perusahaan biasanya adalah untuk memaksimalkan laba. Laba maksimum akan diperoleh produsen jika harga output sama dengan penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Namun pada kenyataannya perusahaan tidak akan selalu mendapatkan keuntungan pada setiap kegiatan, walaupun perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam jangka pendek terdapat 4 kemungkinan dalam corak himpunan atau kerugian perusahaan, yaitu yang pertama mendapat untung luar biasa, yang kedua mendapat untung normal, yang ketiga mengalami kerugian namun masih dapat membayar biaya berubah, yang keempat mengalami kerugian dan menutup atau membubarkan perusahaan. Yang ketiga adalah pasar persaingan sempurna jangka panjang. Dalam pasar persaingan sempurna jangka panjang, perusahaan dimungkinkan menyesuaikan seluruh inputnya agar sesuai dengan kondisi pasar. Hasil yang diperoleh perusahaan atas penjualan sebuah produknya ke pasar yaitu hasil kali dari jumlah barang yang dijual dengan harga barang per unit. Yang kedua ada penerimaan marginal, adalah tambahan hasil yang diperoleh perusahaan karena bertambahnya barang yang telah dijual sebanyak satu unit. Yang kedua adalah pasar persaingan sempurna jangka pendek. Tujuan dari sebuah perusahaan biasanya adalah untuk memaksimalkan laba. Laba maksimum akan diperoleh produsen jika harga output sama dengan penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Namun pada kenyataannya perusahaan tidak akan selalu mendapatkan keuntungan pada setiap kegiatan, walaupun perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam jangka pendek terdapat 4 kemungkinan dalam corak himpunan atau kerugian perusahaan, yaitu yang pertama mendapat untung luar biasa, yang kedua mendapat untung normal, yang ketiga mengalami kerugian namun masih dapat membayar biaya berubah, yang keempat mengalami kerugian dan tutup atau membubarkan perusahaan. Yang ketiga adalah pasar persaingan sempurna jangka panjang. Dalam pasar persaingan sempurna jangka panjang, perusahaan dimungkinkan menyesuaikan seluruh inputnya agar sesuai dengan kondisi pasar. Perkenalkan, nama saya Hairani Hidayatul Fitri dengan nomor induk mahasiswa 200500199. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari pemateri kita yang kedua tentang pasar persaingan sempurna, maka selanjutnya saya akan membahas kebalikan dari pasar persaingan sempurna, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan sempurna berlaku pada suatu kelompok industri bila mana dalam suatu pasar terdapat sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, pembeli hanya menurut saja harga yang ditetapkan oleh produsen, karena produsen memiliki wewenang untuk menentukan harga atau price maker. Pada dasarnya, persaingan tidak sempurna muncul apabila output industri yang disediakan atau yang ditawarkan oleh sekelompok kecil perusahaan. Perusahaan besar mampu memproduksi barang lebih banyak dan pemasarannya bisa menekan perusahaan-perusahaan kecil, sehingga perusahaan-perusahaan kecil tidak dapat mempertahankan dirinya. Jadi, dalam pasar persaingan tidak sempurna, kita akan menemukan penjual yang sedikit jumlahnya. Dari uraian di atas, kita dapat simpulkan ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, dalam pasar terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. Ketiga, pembeli tidak bebas untuk menentukan pilihannya karena sedikit penjual yang ada di pasar. Saya sebagai pemateri keempat atas nama Siti Syifa Urumah, nomor induk dengan nomor induk mahasiswa 200501101. Langsung saja, macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu orang penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sama. Jadi, pasar monopoli adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan monopoli dapat mengendalikan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dengan perusahaan lain. Dalam pasar monopoli, penjual disebut sebagai penentu harga atau price maker. Monopoly is opposite, extreme, and insider in industry structure where there is only one firm in industry. Ciri-ciri pasar monopoli: yang pertama, hanya ada satu orang penjual. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, tidak mempunyai
barang pengganti dalam waktu yang dekat. Dan yang keempat, adanya hambatan untuk masuk ke pasar. Dalam Islam, pasar monopoli yaitu yang hanya terdapat satu penjual atau kecilnya persaing atau bahkan tidak adanya pesaing bukanlah suatu hal yang dilarang. Dalam Islam yang dilarang adalah melakukan monopoli atau ihtikar. Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. Ihtikar diharamkan dalam Islam dengan alasan dapat menimbulkan kemudaratan bagi manusia. Ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh oleh orang lain serta menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Aktivitas ekonomi dapat dikatakan ihtikar apabila objek penimbunan barang adalah barang-barang kebutuhan di masyarakat dan tujuan penimbunan adalah untuk memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli ialah pasar yang dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi, dalam pasar oligopoli ini, perusahaan satu dengan perusahaan lainnya itu saling bertergantungan. Ciri-ciri daripada pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat banyak pembeli namun dengan beberapa penjual. Yang kedua, produk yang diperjualkan dalam pasar oligopoli bersifat homogen, namun bisa juga berbeda. Ciri yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar. Ciri yang keempat, adanya saling ketergantungan. Dan yang kelima, penggunaan iklan sangat intensif. Pasar oligopoli ialah pasar yang terletak antara pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar oligopoli, produsen sangat sedikit, namun adanya saling ketergantungan dengan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Ciri khas yang ada pada pasar oligopoli ialah kebijakan penurunan harga oleh perusahaan yang cenderung diikuti oleh perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Hal ini tidak akan terjadi apabila perusahaan yang satunya menaikkan harga barang. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.